Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARI 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi tentang polemik belum berakhir, tenaga honorer R2 dan R3 tanpa kode L tidak ikut diangkat CPNS dan PPPK pada Oktober tahun 2025. Ini penjelasan BKN. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya. Pemerintah secara resmi akan mempercepat proses pengangkatan calon aparatur sipil negara CASN 2024 CPNS dan PPPK. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, bahwa seluruh pengangkatan CPNS dan PPPK diselesaikan lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu CPNS diselesaikan paling lambat Juni tahun 2025, sedangkan PPPK seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober tahun 2025, ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin, tanggal 17 Maret tahun 2025. Dengan adanya kebijakan ini, maka peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diangkat paling lambat Juni tahun 2025 untuk CPNS dan Oktober tahun 2025 untuk PPPK. Namun sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK kali ini ditujukan hanya untuk mereka yang mengisi alokasi kebutuhan. Artinya, hanya honorer yang lulus dengan kode L saja yang akan diangkat menjadi PPPK. Sedangkan hasil PPPK tahap 1 masih menyisakan honorer R2 dan R3 tanpa kode L dengan jumlah yang cukup banyak. Dalam surat terbaru yang dikeluarkan oleh BKN, tepatnya surat nomor 2933 BMP, pukul 1:01 KSD 2025 tertanggal 18 Maret tahun 2025, menjelaskan beberapa poin penting, di antaranya. 1. Peserta seleksi PPPK yang mengisi alokasi kebutuhan tahun anggaran 2024 diangkat menjadi PPPK. 2. Honorer yang diangkat PPPK melaksanakan perjanjian kerja paling lambat tanggal 1 Oktober tahun 2025. 3. Usul penetapan nomor induk PPPK paling lambat tanggal 10 September tahun 2025. 4. Penetapan TMT pengangkatan PPPK adalah tanggal 1 bulan berikutnya dari usul penetapan nomor induk PPPK masuk BKN. 5. Penetapan TMT pengangkatan PPPK tanggal 1 Maret tahun 2025 bagi usul penetapan nomor induk PPPK masuk BKN sampai dengan akhir Februari tahun 2025 dan belum diterbitkan per Teknip. Dari 5 poin penting tersebut, jelas bahwa honorer R2 dan R3 tanpa kode L berlaku pengecualian. Karena honorer R2 dan R3 tanpa kode L tidak termasuk dalam kategori yang mengisi alokasi kebutuhan formasi PPPK tahun anggaran 2024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa honorer R2 dan R3 belum bisa mengikuti proses pengangkatan PPPK 2024 yang dilaksanakan paling lambat Oktober tahun 2025. Kabar baiknya, R2 dan R3 tanpa kode L sudah memiliki regulasi sendiri yang diatur dalam Kepmenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang PPPK paruh waktu. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu. Dengan adanya kebijakan terbaru ini, nasib honorer R2 dan R3 tanpa kode L masih menjadi tanda tanya besar. Meskipun regulasi mengenai PPPK paruh waktu telah diterbitkan, kepastian mekanisme pengangkatannya masih menunggu kejelasan dari pemerintah. Tentunya, kita berharap keputusan yang diambil tetap berpihak pada tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Bagi para tenaga honorer, tetaplah optimis dan terus ikuti perkembangan informasi terbaru agar tidak ketinggalan update penting seputar kebijakan ASN. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ARI 59 dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar selalu mendapatkan informasi terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.